Dan untuk membahas sanksi DKPP ini telah bergabung pengajar kepemiluan Titi Anggraini dan juga nanti akan bergabung mantan Ketua KPU Arief Budiman. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas, salam sehat buat kita semua. Baik, salam sehat. Mbak Titi, saya langsung minta tanggapan Anda soal ketegasan DKPP memecat Hasyim Asyari dari posisi ketua dan anggota KPU. Komentar Anda seperti apa? Ya, putusan tersebut merupakan konsekuensi atas pelanggaran etika berulang untuk tipologi pelanggaran yang sama ya. Jadi ketika DKPP membuktikan ada pelanggaran etika terhadap prinsip dengan perbuatan pada tipologi yang sama, maka dia berlaku sanksi kumulatif. Jadi Pak Hasyim ini Oke. sudah mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir dalam tipologi perbuatan serupa di perkara wanita emas atau Hasnaini ya. Yang kemudian ketika itu tipologi perbuatannya diulang kembali, maka ketika sebelumnya sanksi peringatan keras, tentu saja derajat sanksinya akan lebih berat. Nah, setelah peringatan keras terakhir, dia akan naik begitu ya, sanksi berupa pemberhentian. Dan ternyata kalau kita telusuri, tipologi-tipologi putusan DKPP sebelumnya terkait dengan kasus-kasus asusila yang berkelindan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan jabatan, itu memang mayoritas sanksinya adalah pemberhentian tetap. Jadi dari sisi konsistensi, sebenarnya inilah salah satu bentuk putusan yang konsisten dari penegakan etika. Kalau kita lihat rangkaian kasus-kasus yang ditangani oleh DKPP sampai dengan tahun 2023 ya, terkait Ya. pelanggaran etika terutama yang berkelindan dengan adanya penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kewenangan, Mas Reza. Oke, tapi sebenarnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual begitu ya di lingkungan penyelenggara pemilu, mekanisme perlindungan saksi dan korban itu seperti apa dari pantauan Anda sejauh ini? Karena kan kita melihat beban pembuktiannya ada di korban, Mbak Titi. Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya mengapresiasi pertanyaan Metro TV ya. Jadi dalam konteks penanganan pelanggaran etika di DKPP, yang sepanjang saya amati belum ada skema yang formal terkait dengan perlindungan terhadap korban dan saksi yang melibatkan betul-betul institusi formal untuk memberikan perlindungan, misalnya LPSK ya. Jadi DKPP memang sudah menerapkan persidangan tertutup. Persidangan tertutup ini dalam rangka untuk melakukan proses pembuktian secara mendalam tanpa kemudian merugikan korban ya, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak korban. Tetapi terkait dengan skema misalnya perlindungan terhadap korban dan saksi dengan melibatkan lembaga perlindungan saksi korban, itu saya sejauh ini tidak mengetahui ada mekanisme seperti itu. Dan mestinya ini juga jadi refleksi perbaikan satu bagi DKPP ke depan untuk bisa misalnya menjalin kerjasama dengan institusi-institusi yang relevan di dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, terutama pada kasus yang menyangkut relasi kuasa atau kemudian tindak kekerasan terutama terhadap perempuan ya. Yang kedua, putusan DKPP ini juga harusnya menjadi evaluasi secara kelembagaan bagi KPU di dalam mengevaluasi mekanisme kerja internal mereka. Jangan lupa KPU ini lembaga besar, dia Ya. struktural hierarkisnya dari mulai nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan ketika pemilu ada di kecamatan, kelurahan, desa, sampai TPS, dan kemudian kalau pileg pilpres ada juga di luar negeri. Bisa dibayangkan lembaga dengan organisasi besar seperti ini, lalu kepemimpinan yang sifatnya hierarkis ya, Ya. terpusat begitu walaupun kolektif kolegial, ada pengaruh dan kemudian kekuasaan yang sangat besar. Jadi dia akan menjadi rentan sekali terbangun relasi kuasa kalau mekanisme kerja di internal itu tidak menghadirkan prosedur atau cara kerja yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi yang berada pada posisi bawahan begitu, terutama perempuan. Dan kalau kita rujuk pada beberapa data DKPP,
terlihat ada peningkatan kasus-kasus asusila ya. Sebelumnya ada kasus Manggarai Barat yang diputuskan, lalu juga ada di Sumatera Barat dan di Pati yang juga ditangani DKPP dan beberapa kasus lain yang sekarang sedang berproses. Nah, saya kira jangan-jangan ini sudah masuk darurat kekerasan terhadap perempuan ya. Padahal KPU itu adalah institusi demokrasi yang harus bekerja memberikan rasa aman, pendekatan organisasi yang inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan. Tapi saya tidak heran begitu, karena kenapa misalnya pelanggaran ini bisa terjadi? Secara kelembagaan sendiri KPU itu punya dosa politik, dosa hukum terhadap keterwakilan perempuan yang bahkan oleh DKPP ketika KPU mengingkari ketentuan keterwakilan perempuan 30% dalam daftar caleg, kan juga dijatuhkan peringatan keras ya terhadap Hasyim Asyari, dan akhirnya malah diputuskan pemungutan suara ulang oleh DKPP di oleh Mahkamah Konstitusi di Dapil 6 Gorontalo, Mas Reza. Baik, artinya memang banyak sekali yang perlu dievaluasi ya, Mbak Titi ya, ke depan dari kasus ini begitu. Dan kita juga akan menyapa mantan Ketua KPU Arief Budiman yang baru saja bergabung. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore, Pak Arief. Sudah bisa mendengar suara saya? Baik. Baik, saya kembali ke Mbak Titi. Artinya Mbak Titi, dengan banyaknya PR di tubuh KPU, apalagi Ketua KPU Hasyim Asyari ini terseret kasus pelecehan seksual begitu. Apa sebenarnya dampak pemecatan ini terhadap kredibilitas dan juga kinerja KPU ke depan? Ya, ini momentum untuk berbenah, memperbaiki kinerja, dan merebut kembali kepercayaan masyarakat. Termasuk juga menebus dosa-dosa terhadap gerakan keterwakilan perempuan ya. Jadi banyak analisis yang menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang sangat memberikan pukulan telak kepada keterwakilan perempuan. Yang harus dilakukan tadi, evaluasi terhadap mekanisme kerja internal penyelenggara pemilu. Saya kira KPU perlu mencontoh saudara mudanya Bawaslu yang punya MOU dengan Komnas Perempuan ya, dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga relasi kuasa di dalam mekanisme kerja di kelembagaan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah tentu saja Presiden mestinya menindaklanjuti putusan DKPP ini dan jangan sampai terbiarkan ada akrobat-akrobat politik begitu terkait dengan tindak lanjutnya. Penggantian antar waktu harus dilakukan sesuai prosedur yang ada, di mana Anda melihat ada peluang untuk akrobat-akrobat politik tersebut terjadi sebelum keputusan Presiden? Ya, itu yang kita tidak kehendaki begitu ya. Bagaimana kemudian kita menginginkan putusan DKPP ini dihormati, dan kan masih ada tindak lanjutnya nih Mas Reza ya. Tindak lanjutnya dengan penggantian antar waktu, dan penggantian antar waktu berdasarkan data yang ada itu akan diisi oleh keterwakilan perempuan. Jangan sampai kemudian juga ada upaya-upaya untuk menghambat nih pergantian antar waktu sesuai prosedur yang ada. Jadi kita juga harus kawal bersama. Nah, ini pentingnya jangan sampai kemudian ada langkah-langkah yang justru malah menjadi kontraproduktif terkait dengan tindak lanjut putusan DKPP ini. Tapi saya mengapresiasi ya, berdasarkan pernyataan dari Istana yang saya dapat melalui broadcast, bahwa Istana menghormati atau pemerintah menghormati putusan DKPP dan akan menindaklanjuti putusan DKPP ini sesuai dengan prosedur yang sudah diputuskan oleh DKPP. Dan itu kita apresiasi begitu. Baik, kita akan membahas hal itu lebih jauh lagi di segmen selanjutnya, dan juga kita akan membahasnya bersama dengan mantan Ketua KPU Arief Budiman. Sesaat lagi pemirsa, setelah jeda.
Keputusan DKPP memberhentikan Ketua KPU Hashim Asyari dihadiri langsung oleh korban. Korban mengatakan keputusan ini adalah inspirasi untuk perempuan melawan ketidakadilan. Tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Inspirasi. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu. KPU menggelar konferensi pers untuk menanggapi putusan DKPP yang memecat atau memberhentikan secara tetap Ketua KPU Hashim Asyari. Untuk mengetahui kondisi terkini di KPU, kita sudah terhubung dengan Aris Setia, langsung dari KPU. Aris, apa tanggapan KPU terhadap sanksi DKPP? Apakah Anda memiliki informasi siapa yang akan menggantikan posisi Hashim Asyari? Ya, terkait dengan hal itu, Reza dan juga pemirsa, tadi sudah disampaikan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari seperti apa responnya. Yang kita ketahui bersama bahwa respon begitu singkat, sekitar 2 menit, yang kita juga belum tahu apakah Hashim Asyari dalam hal ini menerima keputusan tersebut dan mengakui bersalah. Seperti yang kita ketahui bersama tadi disampaikan ada 2 poin utama. Yang pertama adalah dirinya berterima kasih kepada DKPP atas vonis yang telah dijatuhkan. Dan yang kedua adalah dirinya meminta maaf kepada rekan-rekan awak media atas kesalahan selama menjadi Ketua KPU RI dalam bekerja sama ataupun sebagainya. Dan juga tadi tidak ada keterangan tambahan begitu yang disampaikan oleh anggota ataupun komisioner KPU lainnya. Usai memberikan keterangan yang super singkat tadi, pihak KPU RI langsung meninggalkan ruang konferensi pers yang saat ini berada tepat di belakang saya, atau tepatnya di lobi gedung KPU RI. Dan juga terkait dengan respon dari pemerintah sendiri, tadi juga di kesempatan terpisah dalam hal ini Koordinator Staf Sus Presiden, yakni Ari Dwi Payana, juga menyampaikan 3 poin utama. Yang pertama tentu adalah pemerintah menerima atau menghormati keputusan DKPP ini selaku lembaga yang mengurusi terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Dan yang kedua ini adalah nanti dengan adanya vonis yang dijatuhkan oleh DKPP ini nanti akan ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden terhitung 7 hari sejak putusan ini dikeluarkan. Dan sampai dengan saat ini pemerintah juga masih menunggu salinan keputusan dari DKPP. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling penting, adalah memastikan jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada ini akan berlangsung secara normal dan akan memastikan berlangsung dengan sesuai ketentuan yang telah berlaku. Karena juga dipastikan bahwa KPU juga memiliki mekanisme terkait dengan pergantian antar waktu dari anggota ataupun pimpinan yang saat ini mengalami masalah. Dan juga untuk lebih jelasnya, berikut kita simak bersama pernyataan langsung yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Jurnalis yang saya hormati, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 34, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan alhamdulillah
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman berhubungan dengan ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Reza dan juga pemirsa, diketahui bahwa bukan kali ini saja Ketua KPU RI Hasyim Asyari tersandung kasus asusila. Sebelumnya bahwa pernah juga DKPP ini menjatuhkan sanksi keras, peringatan keras kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Ini terkait dengan kedekatannya dengan Ketua Partai Republik Satu atau yang biasa diketahui sebagai wanita emas atau Hasna ini. Di situ bahwa diketahui Hasyim Asyari ini terbukti secara intensif berkomunikasi lewat media sosial untuk bertukar kabar di luar agenda pemilu 2024. Untuk sementara demikian, kembali ke Reza di studio. Baik, terima kasih Ari Setia atas laporan Anda. Pemirsa, kita kembali berbincang. Kali ini sudah bergabung mantan Ketua KPU Arief Budiman. Selamat sore, Mas Arief. Baik, tolong dibuka audionya, Mas Arief. Halo, udah. Oke, baik. Saya langsung minta. Terbuka. Iya, Didengarkan sudah ya? jelas. Sudah jelas, Mas Arief. Saya langsung minta tanggapan Anda, Mas Arief, soal ketegasan DKPP memecat Hasyim Asyari dari posisi ketua dan anggota KPU. Terkait dengan keputusan ini, apa tanggapan Anda? Ya, maaf ya, saya bergabung agak terlambat. Ya, harus kita lihat dua hal tadi, posisi sebagai anggota dan posisi sebagai ketua. Pertama, keanggotaan KPU. Kalau keanggotaan KPU, pasca putusan DKPP ini, ya tentu semua pihak ya, harus menghormati dan menjalankan putusan DKPP. Di situ ada perintah ya tentu kepada yang bersangkutan, para pihak, pengadu teradu, lalu ada Bawaslu juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaannya, lalu ada Presiden yang mengeluarkan SK sebagai anggota KPU. Ya. Maka tahap yang pertama tentu kita menunggu tindak lanjut dari Presiden atas putusan DKPP ini. Nah, setelah keluarnya, pertama tentu masing-masing pihak akan menerima salinan putusan terlebih dahulu, ya, lalu menindaklanjutinya. Nah, ketika sudah keluar SK dari Presiden, maka KPU bisa melakukan rapat pleno. Mereka bisa langsung memilih ketua definitif, atau kalau mereka membutuhkan waktu untuk memilih ketua definitif, biasanya kami memilih PLT ketua. Ya, karena sudah tidak ada ketua nih, maka harus ada PLT ketua. Lalu mereka menjadwalkan rapat pleno untuk memilih ketua. Nah, dengan adanya ketua, maka seluruh proses administrasi juga bisa dijalankan. Nah, terkait keanggotaan, karena putusan ini memberhentikan bukan hanya sebagai ketua, tapi juga sebagai anggota, maka DPR punya kewenangan untuk memilih penggantinya. Karena dulu waktu melakukan fit and proper, itu di fit and proper sebanyak 14 kandidat. 7 orang ditetapkan sebagai terpilih, kemudian 7 orang berikutnya disusun berdasarkan ranking. Dan berdasarkan ranking itulah nanti mereka yang akan menggantikan apabila ada anggota KPU existing yang berhalangan tetap, ya, baik karena diberhentikan, karena atau sebab lain, misalnya meninggal dunia dan segala macamnya. Nanti prosesnya akan seperti itu, gitu loh. Nah, yang perlu diperhatikan juga, putusan DKPP ini juga mengatur tentang batasan waktu. Kapan SK pemberhentian harus dikeluarkan. Bagaimana Bawaslu juga dalam waktu berapa lama dia harus melakukan pengawasan pelaksanaan putusan ini. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menindaklanjuti putusan DKPP ini. Baik, artinya jabatan PLT ini akan segera diketahui dalam beberapa hari begitu ya, Mas Arief? Ya, mestinya begitu, ya, mestinya begitu. Karena kan
saya nggak baca detail lagi ya. Itu kan berlaku sejak dibacakan putusan itu, Ya. ya. Oke. Maka mestinya kalau itu dipahami sejak dibacakan, posisinya sekarang sudah dimisioner gitu ya. Maka harus segera ditunjuk PLT. Cuma ya itu tadi ada beberapa hal administratif sebetulnya itu yang harus dijalankan lebih dulu. Misalnya salinan putusan itu telah diberikan, telah diterima, gitu ya. Baru kemudian ditindaklanjuti sebagaimana isi dalam amar putusannya. Selama ini ada tidak mekanisme perlindungan saksi dan korban, khususnya ini dalam kasus kekerasan seksual di KPU, Mas Arief? Sampai hari ini kita belum pernah mengalami kejadian yang sampai harus meminta kepada LPSK untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. Karena mungkin case-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau di case ini kalau kita ikuti perjalanannya di media bahkan sempat diberitakan, dituliskan ada inisiatif untuk meminta perlindungan terhadap saksi dan korban. Karena mungkin dikhawatirkan ada beberapa hal yang bisa mengganggu keberadaan korban itu sendiri gitu. Oke. Mas Arief, seberapa jauh Anda mengenal Hasyim Asyari? Apakah Anda pernah bersama di KPU, itu periode kapan tepatnya, dan seperti apa sih sosok dari Hasyim Asyari ini, sepengetahuan Anda? Ya, saya mengenal cukup lama ya Mas Hasyim. Kami berkawan sangat baik sejak kami bertugas di KPU Provinsi. Jadi dulu periode pertama kali KPU itu dibentuk, saya bertugas di KPU Provinsi Jawa Timur, Mas Hasyim bertugas di KPU Provinsi Jawa Tengah. Lalu bergulir di tahap berikutnya, dan di pemilu 2014 itu rekrutmen KPU 2012-2017 saya terpilih menjadi KPU RI. Mas Hasyim waktu itu masuk di ranking berikutnya. Nah, ketika ketua kami waktu itu almarhum Pak Usni meninggal, Mas Hasyim kemudian menjadi pengganti antar waktunya. Jadi di masa akhir periode 2012-2017 itu Pak Hasyim menggantikan almarhum Pak Usni. Nah, di periode 2017-2022 kami mengikuti seleksi lagi, dan kebetulan saya terpilih dan Pak Hasyim juga terpilih. Dan saya dipercaya untuk menjadi ketua pada masa periode 2017-2022 itu. Jadi saya berkawan cukup lama, cukup dekat, dan cukup baik dengan Pak Hasyim. Pernah ada laporan yang sama terhadap Hasyim Asyari selama ini? Sepengetahuan Anda, Mas Arief? Selama saya bersama beliau tidak ada ya. Kalau terkait dengan laporan tentang asusila yang saya tahu ya, di periode ini kemarin laporan yang pertama berkaitan dengan salah satu ketua umum partai, kemudian yang kedua berkaitan dengan penyelenggara pemilu PPLN di Belanda ini. Oke, jadi selama di tingkat provinsi tidak ada laporan serupa sama sekali seperti itu ya, Mas Arief? Tidak ada. Oke. Mbak Titi, saya kembali ke Anda. Mbak Titi, menurut Anda ini kebetulan tidak setelah KPU mengakomodasi putusan MA kemarin soal batas usia kepala daerah, dan hari ini Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan DKPP sebagai Ketua KPU? Saya kira tidak ada hubungannya ya, karena memang proses persidangan ini sudah cukup lama dan ada ketentuan, ada durasi rapat pleno yang harus dilakukan segera setelah sidang berakhir. Jadi memang pembacaannya saja yang baru hari ini. Justru saya merasa mempertanyakan terbitnya peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 itu yang terbit sehari sebelum pembacaan putusan DKPP. Jadi bukan karena peraturan KPU lalu ada putusan pemberhentian, tetapi kenapa peraturan KPU yang mengakomodir putusan Mahkamah Agung itu diterbitkan sehari sebelum pemberhentian begitu ya? Apakah kejar tayang begitu karena memproyeksi akan ada pemberhentian
pemberhentian itu kan menjadi spekulasi yang tidak terhindarkan. Mestinya ya putusan tersebut kan juga peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 kan juga kontroversial karena diputuskan tanpa kemudian melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR ya. Sementara ketentuan konsultasi terkait dengan pengaturan tahapan itu kan bersifat wajib ya, harus dilakukan. Apalagi putusan Mahkamah Agung memerlukan operasionalisasi teknis yang perlu dihitung dengan betul-betul hati-hati, cermat dan profesional. Jadi justru saya menyayangkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 itu ditetapkan sehari sebelum putusan DKPP, mestinya kan bisa menyesuaikan ya. Nah, ini yang kita tunggu juga penjelasan dari KPU mengapa mereka membuat peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tanpa melakukan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dengan pemerintah dan DPR, dan akan seperti apa implikasinya, itu menjadi pembahasan yang juga penting untuk didiskusikan, Mas Reza. Baik, terima kasih pengajar kepemiluan Titi Anggraini dan juga mantan Ketua KPU Arief Budiman sudah memberikan analisanya dan juga sudah bergabung bersama kami dalam diskusi hari ini dalam Prime Time News. Salam sehat, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.